Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tales. Cakep. Yang jawab salam masih pada lemes. Daun salam bentuknya kotak. Cakep. Yang jawab salam masih belum pada kompak. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan yang jawab salam semangat, duitnya banyak. Amin. Yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan hutangnya lunas KB. Amin. Yang jomblo dapat jodoh terbaik. Masya Allah. Ya udah yuk Tereni kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi para alim ulama, para ajengan, para sesepuh, para kiai, ibu nyai, asatid wa asatidah setempat. Bapak, ibu, mas, bak semuanya, setelah baginda Rasul tiada, yang diwariskan oleh baginda Rasul adalah ulama. Apa ibu? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Ulama adalah pewaris para nabi. Betul? Betul. Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah. Siapa yang mencintai para ulama sama dengan mencintai para nabi. Siapa yang mencintai para nabi sama dengan mencintai Allah. Dan siapa yang mencintai Allah dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Bapak ibu pengen masuk surga? Pengen? Pengen. Muliakanlah para ulama. Mudah-mudahan kita semuanya tergolongkan kepada manusia yang cinta kepada para ulama, sehingga nanti bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Semuanya sarang-sarang. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Selanjutnya yang Teh Renari ini hormati para aparatur pemerintah, para tokoh-tokoh masyarakat setempat yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Para banser kita doakan semuanya mudah-mudahan selalu sehat, amin. Amin. Tidak lupa juga yang kami hormati plus kami istimewakan seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus para panitia penyelenggara tablik akbar. Boleh tepuk tangan untuk para panitia yang telah mensukseskan acara. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat dan barokah, amin. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Di kampung apa ibu? Dadap. Kampung Dadap, betul. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibunya ada, nini-nininya ada. Masya Allah. Bapak-bapaknya ada. Ada. Anak mudanya ada. Masya Allah. Cung, mana anak muda Cung? Masya Allah. Masya Allah. Ini ibu-ibu ikutan ya anak muda. Masya Allah. Gak apa-apa walaupun sudah tua tapi semangatnya luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Piye kabare sehat? Bener Bu bahasanya gitu ya?
Piye kabare? Masya Allah. Gimana yang ada di sini udah kenal belum dengan Teh Rena Reni? Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah kenal dari mana Ibu? Dari TV, dari Indosiar. Ya Allah. Ibu suka nonton Indosiar, suka? Oh suka. Masya Allah. Kalau bulan puasa kemarin itu waktu aksi Asia 2024 pada nonton. Masya Allah nonton. Tanya Teh Reni. Kebanyakannya belum kenal, justru ada yang baru kenal ya. Baru ketemu sama Teh Rena Reni. Boleh kita kenalan dulu, boleh? Boleh. Masya Allah. Tapi kenalannya lewat pantun ciri khas aksi Indosiar, boleh? Boleh. Yuk Teh Rena kita coba. Jalan-jalan naik bus mini, berkeliling Sulawesi. Perkenalkan kami Rena dan Reni, daiyah kembar siap berasi. Masya Allah. Di sini mah tepuk tangannya ada ciri khas ternyata Teh Ciri Rena. khas. Yang depannya rame tepuk tangan, yang belakangnya diam-diam baik pada bengong. Gak apa-apa Teh Rena. Gak apa-apa ya. Salam kenal Bapak, salam silaturahmi Ibu semuanya. Ini Teh Rena, ini Teh Reni. Mirip nggak Bu? Ya, mirip kan kembar. Ini Teh Rena kakaknya, ini Teh Reni adiknya. Kalau Teh Rena itu bedanya dagunya agak ke depan Ibu. Kalau Teh Reni adiknya agak bulat kayak bakso Ibu. Bulat aja gitu. Agak bulat gitu ya. Iya bulat. Jadi ini teteh siapa? Teteh Rena. Nah, ini teteh Reni. Ini teteh Ayo Rena. Reni. Ini teteh Rena. Alhamdulillah. Udah kenal Ibu sekarang sudah? Sudah. Sekarang Teh Rena Reni punya pantun spesial dulu buat Bapak Ibu, boleh? Boleh pantunnya sekali lagi, boleh? Yuk Teh Rena kita coba. Boleh. Jalan-jalan naik bus mini, pulangnya beli mie sedap. Hari ini ada Rena Reni, bisa hadir di kampung dadap. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Mas, Ba, adik-adik semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Bapak, Ibu, Mas, Ba semuanya, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, supaya acara ini tambah barokah, kita makin semangat, kita salawatan dulu, siap? Siap. Siap salawatan, siap? Siap. Yang belakang Bapak Ibu siap salawatan, siap? Siap. Tapi sebelum salawatan biasanya Teh Rena Reni suka ngetes dulu, dites dulu jamaahnya. Coba yang ada di kampung Dadap, Iya. pada apal apa enggak? Atau komat kamit gak hafal ya? Coba dijawab. Hei ibu bapak. Cuma anak-anaknya doang. Iya, ini yang tua-tuanya di mana suaranya? Ibu kalau dipanggil sama Teh Rena Reni dijawab ya, jangan diem aja. Iya. Atau contohin dulu. Jadi gini Bu, kalau dipanggil sama Teh Rena Reni jawabnya seperti ini. Hei ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Nah begitu, siap Ibu? Siap Nini? Siap. Ya udah. Nanti sesuaikan ya. Kalau kata Teh Rena Reni ibu bapak, jawabnya ibu bapak. Mbak-mbak jawabnya mbak-mbak. Mas-mas jawabnya emas-emas. Siap Bu? Siap. Ini nggak ada yang nepakan ya? Gak ada yang ini Mengiringi nggak nggak apa-apa. Manual aja musiknya, manual aja. saja. Gak apa-apa. Semuanya yang kompak. Hei ibu bapak, yuk baca sholawat. Hei mbak-mbak, yuk baca sholawat. Hei emas-emas,
Yuk baca salawat, meraih syafaat Nabi Muhammad. Aminkan semuanya, aminkan. Berkah salawat, maksiat minggat. Berkah salawat, jodoh mendekat. Amin. Berkah salawat, badan jadi sehat. Amin. Berkah salawat, rezeki berkat. Para sahabat, yuk baca salawat agar selamat dunia akhirat. Para sahabat, yuk baca salawat agar selamat dunia akhirat. Hei ibu bapak, yuk baca salawat. Hei aki-aki, yuk baca salawat. Hei nini, yuk baca salawat, meraih syafaat dunia akhirat semuanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mana suaranya? Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Raqqat aynaya syauqan ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام ya Rasul. Mana suaranya? Assalam ya Habib ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalam ya Nabi Allah ya Rasulullah. Masya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Sebelumnya Bapak, Ibu, Mas, Mbak, ini Teh Rena Reni mohon izin duduk kembali boleh? Alhamdulillah, masih pada semangat? Masya Allah, Alhamdulillah Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, Teh Rena Reni sangat senang. Alhamdulillah Teh Rena Reni bersyukur bisa hadir ke sini di Kampung Dadap di TPQ Ngupaya Mina ya. Ngupaya Mina. Padahal di jalan udah dihafalin Ngupaya Mina ya. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini adik-adik, Masya Allah sehat adek. Alhamdulillah. Ini semangatnya luar biasa ya adik-adik. Alhamdulillah. Tidak hanya adik-adik yang ada di sini, ibu-ibunya, teteh-tetehnya. Kalau di Sunda biasanya dipanggil teteh. Kalau di sini dipanggilnya apa? Mbak ya. Mbak ya, mbak, ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Ayu-ayu ya. Masya Allah. Iya kan ayu ya bahasa Jawanya ya, ayu. Kalau di Sunda itu gelis. Oh gelis, iya. Masya Allah. Alhamdulillah kita sama-sama niatkan ya Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, hadirnya kita pada malam hari ini kita niatkan untuk tolabul ilmi, untuk mencari ilmu. Di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti dijelaskan, man intaqala liyata'allama ilman ghafira lahu qabla ayyaktuwa. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, diampuni dosa sebelum dia
dia melangkah. Amin gitu Bu. Ya Allah. Meni diam-diam baik di sini ngedoa mah ya. Ujungnya doa kita sama-sama dijawab amin. Ya udah kita ulangi lagi ujungnya. Diampuni dosa sebelum dia melangkah. Nah gitu, Masya Allah. Bapak Ibu, kalau kita diniatkan hadirnya ke tempat ini untuk mencari ilmu, sebelum melangkah dosa Bapak Ibu sudah diampuni oleh Allah. Amin. Mau diampuni dosanya mau? Pengen diampuni dosanya pengen? Sering-sering berangkat ke pengajian, berangkat ke majelis ilmu seperti sekarang ya, Masya Allah pada malam hari ini. Alhamdulillah. Selain diniatkan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, kita sama-sama niatkan hadirnya kita di tempat ini untuk menyambung yang namanya tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa penggalan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menyambung tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Kita bahas sedikit dulu ya tentang silaturahmi, karena salah satu tujuan daripada acara ini adalah untuk menyambung yang namanya ukhuwah, menyambung silaturahmi. Nah, dalam menjalin silaturahmi, ibu, bapak, mas, adik-adik semuanya, kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhlaknya sopo Bu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam satu hari Nabi Ibrahim tidak kedatangan tamu untuk silaturahmi ke rumahnya. Nabi Ibrahim sedih ibu, merasa sedih. Kenapa tidak ada yang datang silaturahmi ke rumah? Itu Nabi Ibrahim. Kan beda sama kita Bu. Iya. Mohon maaf di zaman sekarang bapak ibu-ibu kalau kedatangan tamu untuk silaturahmi boro-boro seneng Bu. Iya. Gak ada seneng-senengnya. Yang ada apa? Takut lari kabur ke dapur. Ya Allah. Itu kue-kue yang enak-enak sama ibu-ibu dipilihin biasanya. Kue enak dipilihin untuk apa? Diumpetin. Kue keju diumpetin di belakang TV. Kue salju diumpetin di dalam lemari. Kue nastar diumpetin di bawah kursi. Ya Allah, yang dikeluarin apa? Mohon maaf, kaleng kongguan isi rengginang bubuk. Astagfirullahaladzim. Kayak yang iya teh ini, wah kongguan isinya opak, kecimpring, rengginang bubuk-bubuk lagi ibu. Ya Allah, ada yang kayak gitu ada? Gak ada ya Bu ya. Gak ada di sini. Kue lebaran masih awet. Ya Allah. Ini kayaknya orang-orang yang seperti ini takut sama pertanyaan. Hei Besti. Iya Besti. Agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah pinjam 100? Zaman sekarang pinjam 100, sorry layau. Gak ada. Tenang, saya cuma bercanda. Saya sudah jauh-jauh datang bawa mangga, terus bawa jengkol, terus bawa daging. Apa lagi? Udah buat yang di rumah. Nah, karena ini tamunya bawa banyak makanan, boleh monggo masuk, boleh. Gak apa-apa kalau bawa banyak makanan boleh masuk. Kalau saya tidak bawa makanan gimana? Balik lagi, pulang lagi, gak boleh.
Iya, astagfirullahalazim. Ada yang kayak gitu, ada. Enggak ada. Gak ada. Bu. Di sini mah kelihatannya insya Allah orang-orang baik semuanya. Amin. Masya Allah. Tuh sambung yang namanya silaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi ikatkan hati setiap insan dalam tali ilahi. Silaturahmi bersihkan diri dari dendam dan rasa dengki. Tuh Bu, dengan silaturahmi terbebas dari dendam dan rasa dengki. hati menjadi lebih damai, betul. Betul. Hati tenang, betul. Betul. Terbebas dari penyakit maupun masalah. Setuju Bapak Ibu? Mantul, mantap, betul. Sambung yang namanya silaturahmi. Seperti sekarang ya, alhamdulillah Teh Rena Reni bisa bersilaturahmi dengan ibu, bapak, masbah, adik-adik semuanya pada acara haflah akhirus sana TPQ Ngupaya Mina, betul? Betul. Masya Allah, melihat santriwan santriwatinya insya Allah soleh-soleha. Amin. Bangga ya keluarga besar TPQ Ngupaya Mina, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan adik-adiknya soleh-soleha. Amin. TPQ Ngupaya Mina menampakkan kebahagiaan dengan cara apa Ibu? Dengan cara bersyukur. Apa Bu? Bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah. Berdasarkan ayat tadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, jika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Tapi sebaliknya, jika kita kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya memperbanyak yang namanya bersyukur. Teh Rena Reni ada yang tanya itu Teh. Memangnya bentuk bukti syukur harus ya dengan mengadakan acara besar-besaran seperti ini? Atuh Nini mah belum ada uangnya. Kalau kita seandainya bukti syukur harus mengadakan acara yang besar-besaran. Ya Allah, Bapak Ibu Mas Mbak semuanya, yang namanya bersyukur tidak dipatok. Apa Ibu? Tidak dipatok. Tidak mesti mengadakan acara besar. Dari diri kita, dari hal kecil yang kita rasakan, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, berikan nikmat sehat. Bersyukur, alhamdulillah telah diberikan mata untuk melihat. Bersyukur, diberikan telinga untuk mendengar. Bersyukur, diberikan mulut untuk berbicara. Masya Allah, nikmat mata Ibu masih sehat dalam melihat, masih? Alhamdulillah. Coba sekarang Teh Rena Reni mau tanya, ini Teh Rena Reni kelihatan gak Bu? Kelihatan. Kelihatan Bu? Ayu ndak? Ayu nggak Bu? Ayu wong perempuan. Perempuan ya, alhamdulillah tuh mumpung sehat Ibu. Kan biasanya Ibu itu lihat di TV, sekarang lihat aslinya. Cantik di TV apa cantik aslinya Bu? Dua-duanya. Masya Allah, sama yang di sini juga teteh-teteh, mbak-mbak, ibu-ibunya cantik-cantik semuanya. Masya Allah. Tuh selagi sehat kita gunakan mata ini, nikmat mata ini untuk memperbanyak hal-hal yang baik, hal-hal bermanfaat. Jangan sampai seperti di zaman sekarang Ibu, anak mudanya, anak kecilnya tiktokan lagi Ibu. Astagfirullahalazim. Di sini ada yang suka tiktokan, ada. Ngaku Ibu, ini adek-adeknya gimana? Ya Allah. Adek suka tiktokan. Siapa yang suka tiktokan? Mana orangnya? Ayo. Jangan suka tiktokan terus. Iya. Biasanya gitu ya adek-adek mah.
naro bacit Astagfirullahaladzim ya Allah. gitu biasanya ya. Ya Allah, suka pada tiktokan. Sebentar Iya. itu mic-nya aman enggak? Oh sebentar ibu di Indosiar mah iklan dulu. Cek tes. Aman bu? Aman. Aman. Alhamdulillah, masya Allah. Kedengaran bu? Alhamdulillah. Tuh jangan tiktokan wae ya. Di stop mulai sekarang. Biasanya gitu yang tua-tua juga gak mau kalah Teh Reni. Ajojing ala ala. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini pada semangat giliran tiktokan mah? Itu yang tua-tuanya juga sama ajojing Teh Reni. Pada apa? Apalagi emak-emak zaman sekarang punten bapak biasanya segala diupdate Teh Reni. Apa aja yang diupdate sama ibu-ibu? Healing-healing sama bestinya diupdate. Dulu. Masya Allah tabarakallah, healing-healing dulu nih besti. Gitu biasanya ibu. Ya Allah. Apalagi yang diupdate? Makanan yang diupdate. Gimana itu? Hari ini aku masak jengkol. Ya Allah. Sampai saling panas-panasan ibu di zaman sekarang itu. Yang satunya panas, Teh Reni masak seblak. Hari ini aku masak seblak. Jepret Ya aja. Allah, diupdate bu, segala diupdate zaman sekarang Maya. Ibu ada yang kayak gitu ada? Gak ada ya. Gak ada Gak ya. ada yang Baik-baik. kayak gitu Di mah. sini ibu-ibunya ada yang suka tiktokan ada? Banyak. Ya Allah. Astagfirullah. Gak ada ya bu ya di sini mah. Baik-baik semuanya. Daripada seperti itu lebih baik kita gunakan nikmat mata ini untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Mau tanya yang di sini rajin baca Qur'annya rajin? Kok pada lemes-lemes amat bu ditanya sama Teh Reni. Ibu rajin baca Qur'annya rajin. Insya Allah Insya rajin. Allah rajin didoakan oleh Teh Reni. Mudah-mudahan rajin-rajin baca Qur'annya. Amin. Yang hadir menjadi ahli Qur'an, amin. Anak-anak kita menjadi hafizoh Qur'an. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nah, itu nikmat mata. Mata. Sekarang nikmat telinga ibu dari hal-hal yang kecil kadang jarang diperhatikan. Mohon maaf biasanya kesukaan ibu-ibu lagi bapak. Iya. Ibu-ibu biasanya kesukaannya ngedengerin gosip tetangga. Allah. Ngedengerin gibah tetangga. Ya Allah. Ada yang suka ngegosipin tetangga sendiri ada. Yang suka ngegosipin besti sendiri ada. Banyak katanya. Ibu dibawa bestinya ke sini dibawa. Suka diomongin enggak? Astagfirullahaladzim. Kayak yang iya besti di belakang diomongin Teh Reni. Nyambung ke nikmat mulut. Yang namanya mulut jangan dipakai ngomongin Orang ngomongin, eta ngomongin. Ya Allah Bapak Ibu di zaman sekarang serba diomongin bu. Iya. Lihat tetangga jalan-jalan Diomongin, lihat tetangga ngadain acara gede diomongin, lihat tetangga kebeli barang diomongin. lihat tetangga kebeli emas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini mah tetangga yang beli emas, ibu yang panas. Allah. Sampai masuk rumah sakit. Ya Allah. Gak ya ada Rabb. di sini. Gak ada, baik-baik semuanya. Daripada ngomongin orang bu, ngomongin orang mah akan muncul penyakit hati, iri dan dengki. Betul ibu, muncul iri dan dengki. Siap dijauhi siap? Siap. Siap dijauhi iri dan dengki siap? Siap. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya gak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup Masya Allah. Kompak di sini Maya. Iya, tepuk tangan Hidup orang. Boleh Tepuk tangan untuk ibu bapak semuanya luar biasa. Aman nggak? Dicek dulu mic-nya.
Alhamdulillah aman ya, enggak cecedetan Sunda Ya, nama alhamdulillah. Matur suwun, terima kasih alhamdulillah. Aman Teh Reni. Jangan ngomongin Orang. Daripada ngomongin orang, Ibu lebih baik kita gunakan untuk memperbanyak membaca zikir dan solawat. Di sini ada suka zikir, suka. Ibu-ibunya ibu rajin zikirnya rajin. Insya Allah rajin. Lebih rajin mana ibu, zikir atau ngomongin orang? Astagfirullahaladzim. Ibu mah ditanya zikir rajin, ditanya ngomongin orang. Astagfirullahaladzim. Ibu ngomongin orang mah panas hatinya ibu. Ya udah atuh ayo kita zikir dulu bareng-bareng boleh? Boleh. Siap zikir dulu, siap? Siap. Gak akan ngantuk enggak? Enggak. Sok semuanya sarang-sarang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu. Gimana ibu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Walham wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Ibu sekarang hatinya sudah adem sudah? Masih panas enggak bu? Enggak? Kenapa tuh ibu masih geber-geber aja? Beda, ini cuacanya panas. Ya Allah, beda, bukan panas hati, bukan di sini mah. Selain memperbanyak membaca zikir, kita juga harus memperbanyak yang namanya solawat. Memperbanyak membaca solawat. Di sini rajin solawatannya rajin. Ibu suka solawatan suka? Suka. Lebih suka mana solawatan atau dangdutan jujur? Astagfirullahaladzim. Ibu dangdutan mah nggak akan dapat apa-apa. Nggak akan. Jadi mending solawatan. Kita tes solawatannya Teh Rena. Iya coba. Di sini hafal solawat tibil kulub hafal. Salawat busyro hafal. Ini ibu-ibunya pada diem aja ditanya. Kalau dangdutan apal nggak bu? Coba kalau ini apal nggak ya? Panona alus irung alus biwir. Astagfirullahaladzim. Kenapa dilanjutin? Ditempok tiharap tigigir meni. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kok itu lagu Sunda apal ya? Ngan hanjakal pisan kalakuan. Astagfirullahaladzim. Coba sekali lagi gak salah itu. Kulit telir koneng cangkang. Huntuna bodas tipung. Biwir berem-berem jawer. Panon coklat. La ilaha illallah. Ini kenapa ibu ya Allah anak muda zaman sekarang? Ya Allah. Ampe-ampe itu ada nenek-nenek gak ada giginya maksain. Gimana? Kopi susu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah nenek enak kali itu suara nek. Jangan dangdut mulu yang hafal teh ya. Salawat juga harus hafal.
dapat pahala kalau sholawat. Iya. Coba kita tes sholawatannya Teh Rena. Nanti kita lihat yang mulutnya komat kamit gak apa berarti rajin dangdutannya. Coba sok semuanya. Kita tes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abada wa nuril absari wa dhiya wa ala alihi wa sahbihi salawat busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa jami'a masya wa muallimina wa talabatana wa min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Sekali lagi tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa. Yang belakang wa abada wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana Ibu sholawatan, enak enggak? enak. Enak ya. Lebih enak mana Ibu jadinya, dangdutan atau sholawatan? Alhamdulillah. Di sini kompak ibu-ibunya ya. Iya. Sholawatan. Salawatan. Untung nggak dua-duanya ya. Iya. Tuh tadi ya salawat busyro, salawat tibil qulub, salawat syifa. Atau mudah-mudahan dengan kita membaca salawat syifa, yang sakit segera Allah angkat penyakitnya, amin. Amin. Yang sehat selalu Allah berikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Dalam hidup kita harus memperbanyak bersyukur. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Betul. Kita diberikan kenikmatan, tentu kita bersyukur Ibu, betul? Betul. Tapi di sisi lain kita pasti diberikan oleh Allah yang namanya ujian dan cobaan. Nah, dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita bukannya marah-marah, kita bukannya ngeluh, apalagi sampai menyerah, tapi memperbanyak yang namanya rasa sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Muhammad ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah, sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Ali di dalam kitab Daqaiqul Akbar menjelaskan ada 3 konsepan sabar yang menjadikan kenikmatan di dalam kehidupan. Ada berapa Ibu?
ada telu. Ada oh ya telu siji loro telu Telu. ya, ada telu. Yang pertama as-sabru ala taat, sabar dalam menjalankan perintah dari Allah. Banyak ibu perintah dari Allah sudah sering kita lakukan, berangkat ke masjid, beribadah, puasa, sodakoh dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah istiqomah ataukah belum Bapak Ibu? Nah, sekarang Teh Rena Reni mau tanya, di sini para pemudanya rajin ke masjidnya rajin? Masya Allah rajin. Yang laki-lakinya rajin ke masjidnya rajin? Luar biasa Masya rajin. Allah. Sekarang Teh Rena Reni mau membuktikan ke ibu-ibu ya. Sok tanya ibu-ibunya. Bu, kalau tiap subuh yang ada di masjid kebanyakannya anak muda atau aki-aki, Bu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Katanya rajin anak mudanya. Tapinya aki-aki. Iya. Gitu di zaman sekarang mah, yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, paling depan, tengah-tengah, Aki-aki. paling belakang, yang mati duluan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ya Allah, Ibu. Ibu doain atau mudah-mudahan aki teh panjang umur, amin. Amin. Tuh diganti jadi anak muda ya Teh Reni. Betul. Yang azan anak muda, yang komat anak muda, paling depan, anak muda, tengah-tengah, anak muda. belakang juga. Alhamdulillah anak Tuh. muda. Enak kan ya, didoakan sama Teh Rena Reni, mudah-mudahan para pemuda yang ada di ini kampung rajin-rajin sholatnya, Amin. istiqomah ibadahnya. Amin. Amin Allahumma amin. Ibadah merupakan perintah dari Allah. Nah, menuntut ilmu juga perintah dari Allah. Masya Allah, seperti yang dilakukan sekarang ya Teh Reni, ibu-ibunya, adik-adiknya menuntut ilmu, itu merupakan perintah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Makanya jangan tanggung-tanggung dalam menuntut ilmu. Ada yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bahkan ada yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke kota Tarim. Masya Allah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji dijelaskan, Bu, seorang manusia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali memenuhi 6 perkara. Berapa, Bu? 6 perkara. Biasanya suka dinazamkan oleh para santri. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika amma jammu'iha bibayanin dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali memenuhi 6 perkara. Berapa adik-adik? 6 perkara. Yang pertama dukain, yaitu cerdas. Apa, Bu? Cerdas. Para ulama membagi kecerdasan ini ke dalam 2. Yang pertama muhibbatum minallah, kecerdasan dari Allah. Contohnya seorang anak memiliki daya ingat dan hafalan yang kuat. Betul, itu cerdas dari Allah. Yang kedua adalah cerdas yang bisa didapatkan dari usaha kita, Ibu. Contohnya nih, adik-adik lagi belajar ya, dapat ilmu dari guru, itu ilmunya dicatat, terus dibaca-baca lagi, jangan sampai lupa, siap. Insya Iya, Allah di murojaah lagi, dibaca-baca lagi. Insya Allah anak-anak kita, Ibu, akan mendapatkan kecerdasan. Amin. Nah, itu yang pertama apa, Bu? Cerdas. Yang kedua wahirusin,
bersungguh-sungguh. Nah, makanya kalau ada guru yang lagi di depan lagi nerangin, diperhatiin ya. Iya, diperhatiin. Jangan main mulu, Iya. jangan ngobrol mulu ya. Iya. Karena sungguh-sungguh adalah kunci menuju kesuksesan. Masya Allah, tuh harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, wastibarin, harus sabar ibu. Menuntut ilmu harus dipenuhi dengan kesabaran. Mau tanya ke adik-adik, adik-adik sekolah capek nggak dek? Ngaji capek nggak? Masya Allah. Ini ibu-ibu ngaji capek nggak bu? Capek nggak bu? Ada yang capek, ada yang enggak. Gak apa-apa, walaupun terasa capek, kita harus terus menjalaninya ibu dengan penuh rasa kesabaran. Insya Allah jika kita bisa melewati segala prosesnya dengan penuh rasa sabar, Allah akan mengangkat derajat kita. Amin. Amin Allahumma. Amin. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Sekarang yang keempat, wabulghatin, punya bekal atau biaya. Kan Bapak Ibu kalau mesantrenkan anaknya pasti perlu yang namanya biaya ibu, betul? Betul, makanya perlu ya yang namanya biaya. Perlu. Dulu saja Imam Ahmad merantau ke berbagai negara untuk mendapatkan ilmu ibu. Betul. Makanya Masya Allah para pencari ilmu di zaman sekarang banyak ibu. Tidak sedikit, banyak yang sampai mengorbankan hartanya, banyak yang sampai mengorbankan tenaganya, bahkan tidak sedikit yang sampai mengorbankan nyawanya. Masya Allah. Tuh harus mempunyai biaya atau bekal. Kemudian selanjutnya yang kelima, wa irsyadi ustadin, perlu adanya petunjuk dan bimbingan dari yang namanya guru. Perlu adanya seorang guru. Apalagi menuntut ilmu agama, perlu yang namanya guru. Pastilah Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, guru-guru kita yang ada di pondok pesantren, yang ada di TPQ Ngupayamina, ya betul. Nah, pastilah guru-guru kita memiliki sanad. Makanya kita harus menghormati dan memuliakan seorang Guru. supaya kita mendapatkan ridhonya guru yang mengantarkan kita kepada Gusti Allah. Itu petunjuk dari guru. Yang terakhir yang keenam, waktu li zamanin, waktunya yang lama. Menuntut ilmu tidaklah sebentar ya bu. Yang namanya menuntut ilmu itu haruslah lama. Tidaklah mungkin seorang pendai ataupun ulama mendapatkan ilmu dalam waktu sebentar. Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak akan didapat kecuali kita meluangkan waktu. Alhamdulillah. Jadi tadi ada berapa perkara ibu yang harus dipenuhi? Ada Enam. Yang pertama cerdas. Yang kedua bersungguh-sungguh. Yang ketiga sabar. Yang keempat memiliki biaya. Yang kelima adanya petunjuk dan bimbingan dari guru. Dan yang terakhir waktunya lama. Alhamdulillah. Ibu masih semangat? Anak mudanya masih semangat? Enggak ngantuk? Enggak. Sebelum dilanjut kita sholawatan lagi, siap? Siap. Kita sholawatan lagi boleh? Boleh. Tapi sholawatnya agak beda ya Teh Iya, Rena. beda. Sekarang Teh Reni satu kali, Bapak Ibu satu kali, siap? Coba diikuti ya Teh Rena. Diikuti sholawatnya. Assalamualaikum. Pada bengong ini ibu-ibunya. Ya Allah, belum semua ini Teh Ibu Reni. satu kali diikutin ya. Sok diikutin, jangan bengong mulu. Assalamualaikum. Ya Nabi, Ya Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasul, satukan. Astagfirullahalazim ibu. Maksudnya satukan bukan satukan, bukan bu. Maksudnya tadi disatukan. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Roh. Ini curiga udah pada ngantuk kayaknya. Ngantuk gak bu? Enggak. Oh, enggak, alhamdulillah. Ya udah yuk kita sholawatan sarang-sarang. Assalamualaikum ya Nabi.
Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Berkah doa berjamaah, doanya mugi ijabah, bisa berangkat ziarah ke Mekah dan juga Madinah. Amin semuanya. Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Ini semua jamaah mugi istiqomah, amin. Doanya mugi ijabah, ilmunya mugi barokah, amin semuanya. Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah. Itu yang pertama, as-sabru ala taat, sabar dalam menjalankan perintah dari Gusti Allah. Sekarang yang kedua, konsepan sabar yang menjadikan kenikmatan di dalam kehidupan, yaitu as-sabru alal maksiat, sabar dalam menghindari segala bentuk kemaksiatan. Sabar dari maksiat bisa menahan nafsu, jauhilah bisikan setan mengganggu. Bu, yang namanya setan suka mengganggu, betul? Betul, kepada ibu, bapak, wabil khusus kepada anak-anak kita. Makanya hati-hati, harus dijaga anak-anak kita. Mohon maaf, di zaman sekarang pergaulan semakin bebas, tongkrongan sudah tidak jelas. Banyak anak muda yang minum minuman keras sehingga hidupnya menjadi bablas. Nauzubillahi min dzalik. Makanya harus dijaga, karena kita sebagai orang tua adalah madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kelak terjerumus ke dalam maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya yang dirahmati oleh Allah, pasti tidak sedikit kita pasti sering melihat ada seorang pengusaha bisa mewariskan harta. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat ada seorang pejabat bisa mewariskan tahta. Tapi kenapa kita bertanya-tanya, kenapa ada orang tua, mereka ini ahli ibadah, ahli ilmu, tapi kenapa anaknya malah maksiat dan tidak taat? Kenapa itu bisa terjadi? Karena iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Tuh Bapak Ibu, yang namanya keimanan seorang anak itu tidak bisa diwariskan dari orang tuanya. betul. Jadi kita melihat orang tuanya soleh, belum tentu anaknya juga soleh. Banyak contohnya Ibu di dalam Al-Quran, wabil khusus terutama di zaman Nabi. Iya. Ada Ibu contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang ayah yang soleh,
tapi putranya Kan'an malah durhaka kepada Allah. Tuh, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, walaupun mereka dibimbing oleh suami yang soleh, tapi mereka sebagai istri durhaka, ingkar kepada Allah. Tuh, itu contoh di zaman Nabi. Kalau di zaman sekarang Teh Rena Reni ada enggak contohnya? Banyak Bapak Ibu. Ini ada seorang ayah, kemudian ayahnya itu ahli ibadah. Wah, Masya Allah, luar biasa rajin ibadahnya. Tapi ketika seorang ayah tersebut mengajak istrinya ke pengajian, Mama, ayo kita berangkat ke pengajian yuk mah. Alah, daripada pengajian mendingan arisan, ngegibah bareng teman-teman ini. Astagfirullahalazim. Kok malah arisan? Iya. Ini ayahnya yang sudah ahli ibadah mengajak anaknya tadarusan. Nak, mending ayo nak kita tadarusan sarang-sarang. Daripada tadarusan mending main game online, kuy mabar Mobile Legend. Astagfirullahalazim. Di sini ada bocil FF ada. Halo, mana bocil FF mana? La ilaha illallah. Yang suka beli wae diamond ada. Allahu Akbar. Ini gimana pada ngacung ini? Ya Allah, nih adek-adek duitnya daripada dibeliin diamond mending ditabung. Siap. Ditabung Siap. ya? Ditabung. Siap kan nih yang laki-laki siap? Siap. Jangan dihabisin duitnya buat diamond lebarnya. Jangan. Ya, sayang banget uangnya, jangan ya. Insya Allah yang ada di sini adek-adek ini soleha. Amin. Yang ini soleh. Amin. Amin. Tuh, yang namanya keimanan tidak bisa diwariskan Bapak Ibu. Karena yang namanya keimanan dibentuk, diupayakan, dan ditanamkan. Lalu bagaimana cara kita menanamkan keimanan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita? Bagaimana caranya? Dicatat yang pertama, tanamkan keimanan sejak dini. Ajarkan akidah, ajarkan tauhid yang benar. Tuhanmu adalah Allah. La ilaha La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Insya Allah ibu bapak, jika anak-anak kita tauhidnya sudah kuat, yang lainnya pun akan kuat insya Allah. Kemudian apa? Kita ajarkan kewajiban menjalankan syariat, kewajiban menjalankan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Thaha penggalan ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha al-ayah. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah dalam menjalankannya. Tuh, Masya Allah. Kemudian ajarkan apalagi ibu ke anak-anak kita pengajaran Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah terakhir ibu, jangan lupa ya kita ajarkan akhlak yang baik. Juga jangan lupa kita untuk mendoakan anak-anak kita. Ibu suka mendoakan anak-anaknya? Suka. Robbi habli minas Robbi habli minas solihin. Amin Allahumma amin. Tuh jangan lupa didoakan ya. Itu yang kedua, as-sabru 'alal maksiyat. Nah sekarang yang keberapa ibu? Yang ketiga. Yang ketiga, as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi segala musibah. Nah, kita pasti di alam dunia ini diberikan yang namanya musibah dan ujian, dan tentu ujiannya juga berbeda-beda. Ibu yang pakai kerudung hijau pasti beda ujiannya dengan ibu yang pakai kerudung hitam. Pasti berbeda. Beda ibu. Ada yang diuji ya dalam kehidupan lewat penyakit. Lewat penyakit. Di sini ada yang suka sakit lutut terus ada. Yang suka sakit pinggang ada. Yang suka sakit kepala ada. Ada. Anu rorombeheun ada.
Ini gak ngerti di sini itu Roromen tuh perpecahan antar suku. Yang di bawah itu ya ibu di sini banyak Tereni. Ya Allah, mudah-mudahan wasilah hadirnya Bapak Ibu pada malam hari ini, yang punya penyakit pulang dari sini Allah angkat penyakitnya, amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan yang darah tinggi jadi rendah darahnya. Amin. Ada yang darah tinggi, ada. Yang kolesterol ada. Diabetes ada. Komplit di sini mah Pulang dari sini sembuh, amin. Sembuh, amin. Ya Allah, tuh itu ujian lewat penyakit. Kemudian ada juga ibu, di dalam kehidupan ini kita pasti akan diuji. Ibu akan diuji lewat akhlak suami ibu. Nah betul, ibu-ibu udah senyum-senyum aja. Iya. Asik sekarang ngomongin si bapak katanya. Ya Allah. Tapi dah betul ibu, di zaman sekarang tidak sedikit bapak-bapak yang susah, neangan gawe, nyari gawe susah. Iya. Tiap hari tidur wae. Tiap hari ngasih makan burung wae. Tiap hari mancing ikan wae. Minta ke istrinya, "Mama masak yang enak." Tapi tiap hari tidur wae. Ada yang kayak gitu, ada. Curhatan hati seorang istri ini mah kelihatan. Yang sabar ya Bu, itu ujian dari Allah. Tenang Bapak, di dalam kehidupan juga kita pasti diuji lewat akhlak istri. Mohon maaf, di zaman sekarang tidak sedikit yang jadi istri suka marah-marah sama suami. Di sini ada yang suka marah-marah sama suaminya, ada Bu? Gak ada ya Bu ya. Baik-baik. Jangan sampai ini mah ibu lihat suami pulang kerja bukannya disuguhkan keromantisan, malah disuguhkan hati yang kepanasan. Apalagi disuguhin cuma air putih doang, Ibu. Jangan sampai ya. Ya Allah. Insya Allah percaya di sini mah istri-istri solehah semuanya, amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nah itu ujian lewat akhlak istri. Kemudian kita pasti akan diuji, bapak ibu akan diuji lewat akhlak anak-anak kita. Ujian lewat akhlak anak-anak kita ibu. Makanya tadi harus dicontohkan yang baik-baik. Karena kita adalah madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Dicontohin yang bagus-bagus, yang baik-baik. Atau lihat si bapak rajin ke masjidnya, mudah-mudahan anak-anak kita rajin ke masjidnya. Amin gitu Bu. Susah di sini emas di sini mah ngamininnya. Ya Allah, Ibu lihat bapak rajin ke masjidnya, mudah-mudahan anak-anak kita rajin ke masjidnya. Amin. Ibu bapak rajin baca Al-Quran, mudah-mudahan anak-anak kita jadi hafizah Quran. Amin. Ibu bapak rajin sodakohnya, atau mudah-mudahan anak-anak kita jadi ahli sodakoh. Amin. Di sini ibu-ibunya rajin sodakohnya, rajin. Insya Allah. Kok pada lemes amat ya? Lemes Tereni. Coba ibu kalau ditanya, ibu punya duit, punya uang 2.000, 5.000 dan 100.000, yang mana yang disedekahkan Bu? Astagfirullahalazim. Ya 2.000, ya kenceng lagi. Ya Allah, nggak apa-apa Teh Reni. Ibu mah sedekah 2.000 juga, sing penting ikhlas Ibu, betul? Betul. Ibu kelihatan ya sering 2.000-nya. Ibu walaupun ibu ya gak apa-apa 2.000. Ketika ibu ada rezeki berlebih, uang berlebih, ada peningkatan, enggak 2.000 wae ibu. Kali-kali yang 5.000. Syukur-syukur 100.000. Ikhlas gak Bu? Enggak. Astagfirullahaladzim. Ikhlas di sini ikhlasnya. Iya, kita tidak boleh sayang ya Terenia terhadap harta, karena yang namanya harta enggak akan dibawa mati, betul? Betul, harta tidak akan dibawa mati. Harta tak akan dibawa mati, bersedekah perbanyak rizki, lapangnya hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Semuanya bareng-bareng. Allahul kafi Rabbuna
qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sarang-sarang Allahul Rabbuna qasadnal kafi wajadnal likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Zikir sarang-sarang. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahul kafi rabbuna qasadnal wajadnal likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terusin ini teh Ibu, terusin. Masih semangat Ibu? Masih. Udah ngantuk belum? Bakalan pulang enggak? Pulang. Tapi nanti Udah beres pengajian ya Bu ya. Didoakan yang standby sampai akhir, mudah-mudahan pulang dari sini dapat kabar baik. Amin. Amin. Mudah-mudahan Ibu didoain Bapak gak nikah lagi ya Bu. Amin Ibu. Ya Allah. Tuh dilanjut. Sekarang Teh Rena Reni mau tanya, Ibu, Bapak, adik-adik pengen sukses pengen? Ibu pengen sukses pengen? Adik-adik mau sukses mau? Ibu pengen sukses di dunia atau sukses di akhirat? Dua-duanya. Ya. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Dalam mencapai kesuksesan itu biasanya orang-orang melakukan berbagai macam cara. Betul, ada yang rela pergi pagi pulang siang, Ada yang rela pergi pagi pulang sore, bahkan ada yang rela pergi pagi pulang pagi. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Jeng 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 jeng. Masya Allah. Tuh ya, harus diperhatikan juga caranya. Apakah cara itu halal atau haram, diperbolehkan atau dilarang. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi manusia ke dalam 4 golongan. Berapa golongan Ibu? 4 golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maksudnya bagaimana? Dia selama di alam dunia ya Teh Reni, punya harta disedekahkan, punya ilmu diamalkan. Masya Allah, jangan sampai ini mah Ibu punya ilmu malah pelit, punya harta malah pelit. Pelit. Di sini ada yang suka pelit, ada yang nggak pernah sedekah, ada. Gak ada di sini mah baik-baik semuanya ya. Insya Allah di sini semua tergolongkan kepada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, saqiyun fid dunya wal sa'idun fil akhirah. Dia gagal Bapak Ibu di dunia, tapi dia justru sukses di akhirat. Masya Allah. Dia selama di alam dunia banyak diterpa kegagalan. Iya. Ya Allah, ketika mau bisnis malah bangkrut, mau usaha malah gagal, rugi mulu. Nah, tapi hal itu tidak menjadikan ia jauh dari Allah, justru semakin mendekatkan diri kepada
Allah. Gak apa-apa ibu, bapak, emas, bak, kita merasa gagal di dunia, kita tidak seperti yang lain, gak apa-apa ya. Kita tetap berdoa, berikhtiar, bertawakal, bersabar. Insya Allah ibu, gak apa-apa kita merasa gagal di dunia, tapi di akhirat sana kita mendapatkan kesuksesan. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, sa'idun fid dunya wal saqiyun fil akhirah. Dia sukses ibu, dia bahagia di dunia, tapi di akhirat dia nelangsa, dia sengsara di akhirat. Kenapa sebabnya? Dia selama di alam dunia hartanya di mana-mana, tanah berhektar-hektar, gedong di mana-mana, emasnya di mana-mana, tapi dia gak mau sedekah, dia gak mau mengeluarkan hartanya untuk hal-hal manfaat. Dia terus aja ya untuk diri sendiri hartanya itu. Nah itu gak apa-apa ibu. Ya Allah, kita lihat yang kayak gitu kita mah jangan bu. Walaupun seperti itu ya kita harus tetap bisa menggunakan harta kita. Jadi orang-orang yang seperti itu ibu, kalau dia pelit ya di dunia, nanti di akhiratnya sengsara. Nauzubillahi min zalik. Yang keempat, ini yang paling bahaya Bapak Ibu, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dia udah mah gagal di dunia, gagal juga di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Mohon maaf, sudah mah selama di alam dunia melarat, ini mah bukannya malah tambah taat, malah memperbanyak maksiat. Nauzubillahi min zalik. Teh Rena Reni lihat yang ada di TPQ Ngupaya Mina ya, Masya Allah. Insya Allah ibu, orang-orang yang ada di dalamnya, para pengajar-pengajarnya, guru-guru kita tergolongkan kepada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Mohon doanya juga untuk Bapak Ibu ya, kepada emas mbak semuanya, mudah-mudahan Teh Rena Reninya selalu sehat. Amin. Alhamdulillah Teh Rena Reni sedang safari dakwah ibu. Kemarin Teh Rena Reni baru aja dari Garut dan Sumedang. Abis dari Sumedang Teh Rena Reni tadi siang ngisi acara di Bandung. Abis dari Bandung Teh Rena Reni lanjut malam ini di Indramayu. Abis dari Indramayu kemana? Ke Bandung lagi. Setelah dari Bandung besok ke Majalengka. Mohon doanya mudah-mudahan Teh Rena Reninya sehat, selamat lancar di perjalanan. Jangan dulu pulang ya Teh Rena. Jangan dulu pulang karena setelah ini akan ada pembacaan doa oleh guru kita. Karena Bapak Ibu kita diawali dengan doa, maka harus diakhiri dengan doa. Agar apa? Ilmu yang kita dapat pada malam hari ini berkah dan manfaat untuk kita semua. Insya Allah. Bapak Ibu mohon doanya juga. Alhamdulillah sekarang Teh Rena Reni sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Nusantara Bandung, Fakultas Agama Islam jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan Teh Rena Reni sambil ngaji juga di Pondok Pesantren Rancaherang Bandung. Mohon doanya mudah-mudahan Teh Rena Reni istiqomah, mudah-mudahan barokah. Amin. Tidak lupa juga Teh Rena Reni mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya yang sudah mendukung dan mendoakan Teh Rena Reni di aksi Asia Indosiar kemarin. Alhamdulillah berkat doa, dukungan Ibu, Bapak, guru-guru yang ada di sini, alhamdulillah kemarin di malam kemenangan Teh Rena Reni meraih juara 1. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mau tanya Ibu, kapok enggak ada Teh Rena Reni kapok? Alhamdulillah. Seneng enggak ada Teh Rena Reni? Senang. Masya Allah. Kalau Teh Rena Reni kesini lagi boleh enggak? Bakalan bosen enggak? Enggak. Ya Allah, Ibu kalau Teh Rena Reni ke Kampung Dadap lagi bosen enggak Bu?
Insyaallah enggak bosan. Enggak bosen, alhamdulillah. Sama Teh Rena Reni juga gak akan bosen. Seneng Ibu bisa kesini, alhamdulillah. Yang pengen kenal sama Teh Rena Reni lebih dalam, ada Instagramnya. Bisa di follow Teh Rena, Rena Wulandara 02, Teh Reni WD 01. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang Teh Rena Reni sudah punya YouTube. Alhamdulillah sudah 1 juta subscriber seputar dakwah dan sholawat. Nama YouTube-nya Rena Reni Channel. Di subscribe ya Bapak Ibu. Ya, dan Teh Rena Reni juga punya TikTok, alhamdulillah. TikTok juga ada. Sudah 1 juta pengikut seputar sholawat dan dakwah sehari-hari. Di follow ya, nama TikToknya Rena Reni _0210. Di follow. Kita doakan juga untuk para jamaah. Ya, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ya Masya Allah yang ada di depan, mudah-mudahan para pengajar TPQ Ngupaya Mina selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Diberikan keberkahan. Amin. Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mudah-mudahan TPQ Ngupaya Mina semakin maju, Amin. semakin sukses, Amin. berkah, Amin. mencetak generasi-generasi yang berakhlakul karimah, Amin. sukses dunia akhirat, Amin. soleh-soleha. Amin. Tak lupa juga untuk para jamaah Bapak, Ibu, Mas, Ba, Akang, Teteh, adik-adik semuanya yang hadir pada pengajian malam hari ini, mudah-mudahan panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. diberkahkan rezekinya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dikabul segala hajat-hajatnya. Amin. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila tadi selama penyampaian Teh Rena Reni masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dimaafin Ibu, dimaafin Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Teh Rena Reni berkah dan manfaat untuk kita semua, bisa diamalkan oleh kita semua. Amin. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.